terhormat Bapak Pendidik PAUD Kecamatan Pajak, Bapak Sugeng Haryadi SOS MM. Dan saya hormati Ibu Penasehat PAUD Kecamatan Pajak. Langsung saja ya. Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau ABK, untuk belajar bersama di sekolah reguler dengan dukungan yang sesuai. Yang kedua, prinsip pendidikan inklusi. Aksesibilitas. Semua anak berhak atas akses pendidikan. Partisipasi, anak didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Kesetaraan, tidak ada diskriminasi berdasarkan kemampuan latar belakang atau kondisi fisik atau mental. Adaptasi kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Tujuan pendidikan inklusif, yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai keberagaman. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi semua, serta memberikan lingkungan belajar yang positif dan ramah. Manfaat pendidikan inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus, yaitu interaksi sosial yang lebih luas, serta pengembangan potensi secara optimal. Bagi anak reguler, belajar menghargai perbedaan serta mengembangkan empati dan kepedulian. Itu tadi pengertian dari pendidikan inklusif. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Ibu. Di dalam pendidikan inklusif itu ada yang dinamakan intelijensi. Menurut Webster, intelijensi itu adalah kemampuan untuk berpikir secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan yang nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional tersebut. Sedangkan menurut Binet, intelijensi ini dibagi menjadi 3 komponen, yakni komponen yang pertama, kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan setelah tindakan tersebut dilaksanakan, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan auto-criticism. Kemampuan di berbagai dominan seperti verbal comprehension, perceptual reasoning, working memory, processing speed, di mana verbal comprehension ialah yakni kecepatan berpikir individu yang berhubungan dengan kemampuan perhatian. Intellectual functioning biasa juga disebut dengan kemampuan intelektual ambang. Bukan merupakan suatu gangguan, namun kondisi kemampuan individu yang berada di antara level rata-rata dan hambatan intelektual. Biasanya memiliki IQ antara 70 sampai 85. Tidak semua individu dengan IQ antara 71 sampai 85 memiliki keterbatasan dalam fungsi dan aktivitas sosial. Oleh karenanya, asesmen terhadap kapasitas dan fungsi kognitif diperlukan dalam menegakkan diagnosis bahasa. Yang ketiga, kemampuan bela diri atau self skill. Yang keempat, kemampuan interaksi sosial. Untuk keterbatasan kemampuan adaptif masa anak-anak hingga usia 18 tahun. Satu, aplikasi keterampilan akademik dasar untuk kegiatan sehari-hari. Yang kedua, aplikasi dari penyaluran yang tepat dan pertimbangan dalam penguasai lingkungan. Yang ketiga, kemampuan interaksi sosial. Yang keempat, kemampuan vokasional dan tanggung jawab sosial. Domain fungsi adaptif. Yang satu, contextual domain, kemampuan untuk menggunakan bahasa, membaca, menulis, menyelesaikan persoalan akawi, membuat perencanaan, mempelajari ilmu pengetahuan, dan kemampuan daya ingat. Yang kedua, social domain itu empati, penilaian sosial, keterampilan komunikasi, interpersonal,
dapat mengembangkan persahabatan dan lain sebagainya dalam aspek sosial. Karakteristik klinis intellectual disability ada kemampuan bicara atau komunikasi, kemampuan kesadaran diri, self-care atau keselamatan diri, kemampuan intelijensi, daya ingat, working memory, functional academy. Keempat ada kemampuan interpersonal atau manajemen emosi. Yang kelima ada kemampuan gerak dan perilaku, dan yang terakhir adalah masalah kesehatan lain. Artinya nggak kelihatan tapi dia bisa melihat yang depan, atau ada juga yang total blind, dia sama sekali tidak bisa melihat. Untuk anak-anak seperti ini mereka kurikulumnya bisa sama, tetapi harus ada penyesuaian. Sekolahnya juga tidak bisa jadi satu seperti reguler kita ya, karena lingkungan sekolahnya itu harus mendukung seperti yang ada di trotoar itu ada warna kuning itu ya, itu untuk anak-anak tunanetra. Kemudian anak-anak tunarungu, anak-anak dengan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran itu macam-macam juga, ada yang masih bisa mendengar tapi harus suara yang keras, ada yang tidak bisa mendengar sama sekali. Jadi suara-suara seperti kita ini kedengarannya seperti jarum jambik, seperti itu saja. Dan mereka itu harus menggunakan alat bantu dengar. Untuk yang kasusnya sangat ini berkebutuhan khusus ya, dimana tadi sudah diungkapkan oleh Dita ada beberapa 10 anak yang berangkatan khusus, diantaranya